Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah al-babu tsalisu fi 'idhami qadrihi fid dharain. Adapun bab yang ketiga, yaitu pada menjelaskan agungnya, kadarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua negeri, dunia dan akhirat. Kita berbicara tentang ketinggian kedudukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu, berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, mata wajabat lakan nubuwah, sejak kapan wajib bagimu oleh kenabian, sejak kapan kau menjadi nabi? Sejak kapan kau menjadi nabi, wahai Nabi Muhammad? Qala, kata Nabi, wa Adam baina ruhi wal jasad. Aku menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam, yaitu antara ruh dan jasad, belum diracik apa-apa. Adam belum dicipta, aku sudah menjadi nabi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak 'alal rasul. Jadi rasulnya umur 40. Tidak 'alal habib. Jadi habibnya pangkat Habibullah umur 53. Tidak 'ala Muhammad, sebab itu saat lahir. Sejak dahulu kala bersalawat Allah kepada Habibuna Muhammad. Wan Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'isu. Adapun aku, yaitu mula-mulanya manusia dari segi keluarnya apabila dibangkitkan manusia. Nabi itu kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu, ceritakan kepada umat. Maka Nabi dongengkan ini sebagai tahadus bin ni'mah. Nabi mula-mula orang yang dibangkitkan dari kubur. Sudah mati semuanya. Pertama kali yang dibangkitkan Habibuna Muhammad, sebelum makhluk yang lain. Wa ana khatibuhum idza wafatu. Adapun aku, yaitu khatibnya mereka, manusia apabila mereka telah datang. Kalau mereka sudah di akhirat, Nabi yang pertama kali mengajak bicara kepada Allah. Nabi dulu yang bisa meredam murka Allah. Nabi. Wa ana mubasyiruhum idza ya'isu. Adapun aku, yaitu orang yang memberi kabar gembira dengan surga pada mereka manusia, idza ya'isu, apabila mereka putus asa. Nabi itu pemberi kabar gembira. Harus optimis jadi orang. Liwa'ul hamdi biyadi. Adapun bendera kepujian, yaitu ada di genggaman tanganku. Namanya maqamah mahmudah. Sehingga Adam dan semua nabi-nabi di bawah Nabi Muhammad. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi. Adapun aku, yaitu paling mulianya anak cucu Adam di mata Tuhan. Wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan, bukan berbangga-bangga, akan tetapi sebagai tahadus bin ni'mah, supaya umat tahu siapa sesungguhnya nabinya. Maka Nabi itu adalah paling mulianya makhluk di mata Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala berkata Abu Hurairah, qala Abul Qasim, berkata Sayyidina Abul Qasim radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilannya Abul Qasim, masali adapun perumpamaanku, wa masrul anbiya'i min qabli dan perumpamaan para nabi-nabi dari sebelumku, kamasali rajulin yaitu seperti perumpamaan seorang laki-laki, ibtana baitan yang membangun oleh si laki-laki akan istana, fa ajmalahu maka mencakepkan, memegahkan oleh rajul akan istana itu, wa ahsanahu dan mencakepkan oleh rajul akan istana, illa maudhi'an labinatin kecuali tempat batu bata, min zawiyatin daripada sudut, min zawayahu dari sudut-sudutnya istana, kecuali ada beberapa yang masih kosong, belum sempurna itu bangunan. Faja'alan nasu yatufuna maka mulailah manusia itu berkeliling, wa yu'jibuhumul bunyan dan menakjubkan akan manusia oleh bangunan. Ini bangunan ini indah sekali, sayang banget ya kurang ini. Fayaquluna maka berkata oleh manusia, Allah wada'ta hahuna labinatan, Allah cobalah kau letakkan di sini tempat akan batu bata, fayatimma bina'uka maka sempurnalah oleh bangunanmu. Faqala Muhammad maka berkata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakuntu anal labinatu maka akulah adalah batu bata itu. Laksana bangunan para nabi itu masih kurang, penyempurnanya adalah Habibuna Muhammad. Ibarat nasi ketan, udah ada ampas, udah ada kacangnya tuh, belum ada bawangnya, nggak enak. Ini bawang, ini coba dikasih bawang, nah, akulah bawang itu. Jadi penyempurna. Nabi ini penyempurna semua daripada nabi-nabi, syariat-syariat Nabi yang menyempurnakan adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis dan disebutkan dalam satu hadis, ana da'watu Ibrahim, aku itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam salat kita, dalam salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebut dari sekian banyak nabi? Ibrahim sebab berdoa. Kata Nabi, ana da'wat Ibrahim, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yakni qaulahu, yakni perkataan Ibrahim. Al-Quran menghikayatkan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka bangsa Arab akan seorang rasul dari diri mereka bangsa Arab. Tidak ada rasul dari Nabi Ismail alaihissalam yang lahir di Arab dari orang Arab asli kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa busyra Isa dan kabar gembira yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberikan bergembira akan datang seorang rasul sesudah Nabi Isa yang namanya masyhur di langit Ahmad, orang yang paling banyak muja-muji Allah di bumi Muhammad. Wara'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a qusura Busra min ardi Syam. Dan melihat oleh ibuku seketika mengandung oleh ibu denganku, melihat apa? Bahwasanya yaitu keluar daripada ibuku tuh oleh cahaya yang menyinari, cahaya itu akan gedung-gedung negeri Busra daripada negeri Syam. Waktu mengandung Nabi, ibunya Nabi itu bisa kelihatan
Palestina, Damaskus. Dari mana? Cahaya daripada yang dikandungnya. Ini hebatnya Nabi. Wasturditu fi Bani Sa'din, dan aku disusui pada kabilah Bani Sa'ad, yakni di Siti Halimah Sa'diyah. Bani Sa'ad ini kampungnya namanya Duwaibi, namanya Al-Baha. Baha itu nama kampung, begitu. Di Taif, dari Hada masih terus ada Baha. Nah itu ada kampung namanya Duwaibi, itu kampungnya Siti Halimah Sa'diyah. Fabainama ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bahman. Maka di antara waktu, adapun aku, kata Nabi, yaitu bersama saudara bagiku namanya Domurah, di belakang rumahku menggembala oleh kami bahman akan anak kambing. Nabi ngangon kambing dari kecil, bahkan nggak boleh sama Siti Halimah, jangan nak, saya ini disuruh ngurus kamu, bukan disuruh kerja. Kata Nabi, kalau kagak boleh saya ngangon kambing, saudara-saudara saya ngangon, saya enak-enakan tidur di rumah, saya nggak mau. Nabi itu nggak mau kayak begitu. Saya mau kabur, akhirnya diizinin juga ngangon kambing lah bersama Domorah. Irja'ani rajulani, tiba-tiba datang kepadaku oleh dua sosok laki-laki, Jibril dan Mikail. Alaihima thiyabun bidun, atas dua sosok laki-laki itu malaikat, yaitu pakaian yang putih-putih. Ada dua orang berpakaian putih. Wa fi riwayatin salah satu rijal, pada satu riwayat yaitu tiga laki-laki, yakni Jibril, Mikail dan Israfil. Bitosin min dahabin mamlu'atin saljan. Dua laki-laki itu dengan membawa bokor terbuat dari emas yang dipenuhi akan salju. Fa'akhadhani, maka menggendong keduanya akan daku, membawa Nabi Jibril, Mikail. Sampai kaget Domurah pulang, nangis. Nabi diculik dari jauh. Fasaqqa batni, maka membedah oleh dua laki-laki, yakni dua malaikat itu, akan perutku. Nabi dibelah perutnya. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, min nahri ila maraqi batni, mulai dari leherku sampai ujung perutku, sampai dekat ini kemaluan kantong kemih ini, di atas kemaluan, tempat bulu dari situ di black. Operasi Nabi. Sumastakhraja minhu qalbi, kemudian mengeluarkan oleh dua laki-laki itu daripadanya akan hatiku. Akhirnya hatiku setelah dibelek diambil. Nabi lihat. Sekarang namanya operasi setengah sadar. Jadi bisa ngelihat. Itu udah ada dulu. Operasi Nabi. Sadar Nabi, dilihat, diambil tuh. Fastakhraja minhu alaqatan sauda, maka mengeluarkan dua laki-laki itu, yakni dua malaikat itu, dari hatiku akan gumpalan hitam. Fatarahaha, maka membuang oleh dua laki-laki itu akan gumpalan hitam itu. Summa ghassala qalbi, kemudian mencuci oleh dua laki-laki itu akan hatiku, wa batni, dan perutku, bidzalika salji, dengan itu salju, hatta atqayahu, sehingga anqayahu, sehingga membersihkan keduanya akan hatiku. Bersih, udah dicuci hati Nabi. Wa fi hadisin, dan pada hadis yang lain, summa tanawala ahadu masyai'an, kemudian memberikan oleh salah satu dari dua laki-laki itu akan sesuatu. Sesudah rapi, faidan bi khatamin fi yadihi min nur, maka tiba-tiba dengan setempel pada tangannya si Ahad
Minurin dari cahaya. Yaharun nadhiru dunahu, yang mencengangkan oleh orang yang memandang karenanya. Ada stempel kenabian. Fakhotama bi qalbi, maka menyetempel oleh ahad dengan khotam itu akan hatiku. Famtala'a imanan wa hikmatan, maka mengisi, memenuhi keduanya akan iman dan hikmah. Jadi diisi hati Nabi dengan keimanan yang kuat dan kebijaksanaan. Summa a'adahu, maka mengembalikan oleh ahad akan hati pada tempatnya, dirapin lagi. Wa amarral akharu yadahu, dan melewatkan oleh yang lainnya akan tangannya ala raqi sadri, atas belahan dada. Falta'ama, maka rapat kembali. Diusap doang, rapat, bekas jahitannya nggak ada. Operasi hebat. Masih kecil Nabi. Summa qala ahaduhuma li sahibi, berkata oleh salah satu dari dua laki-laki itu kepada temannya, zilhu bi asyaratin min ummati, timbanglah olehmu akan Nabi Muhammad dengan 10 orang dari umatnya, dari segi pemahaman dan kecerdasan otaknya. Adu otaknya Nabi dengan otak umatnya 10. Fawazani, maka menimbanglah oleh sahib akan daku. Farajahtu, maka mengungguli oleh aku akan mereka 10 orang. Sumaqala, berkata ahad, zilhu, timbanglah olehmu akan Nabi bimi'atin, dengan 100 orang min ummati. Kecerdasan otak Nabi diadu sama 100 orang yang cerdas dari umatnya. Fawazani, maka menimbang ia akan aku. Farajahtuhu, maka mengungguli oleh aku akan 100 orang. Sumaqala, kemudian berkata ahad, zinhu, timbanglah dia bi alfin, dengan 1000 orang min ummati. Fawazanani, maka menimbanglah ia akan aku. Fawazantuhu, maka mengungguli oleh aku akan mereka. Faqala da'hu anka, maka berkata si ahad, tinggalkan dia daripada engkau, enggak usah ditimbang-timbang, sebab falau wazantahu bi ummatihi lawazanaha, maka jikalau kau menimbang akan Nabi dengan umatnya seluruhnya, niscaya mengungguli oleh Nabi akan umatnya. Jadi kecerdasan otak Nabi mengungguli seluruh otak manusia. Paling sempurnanya manusia akalnya. Wa fi hadis Abi Dzar, dan diriwayatkan pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, makamnya di Rabdah, rumahnya menjadi masjid as-sajdah di Madinah. Faqala ahadum lil ahad, maka berkata oleh salah satu kedua laki-laki itu kepada yang lainnya, khatti batna, garislah olehmu akan perutnya. Fakhattabatni, maka menggarislah ia akan perutku. Wa ja'alal khatama baina katifi, dan meletakkan ia akan stempel kenabian antara dua belikatku, kama huwal ana, seperti sekarang ini. Wa wallaya ani, dan berpalinglah keduanya daripadaku. Faka'anni u'ayinul amra mu'ayanatan, maka seakan aku melihat jelas akan perkara itu dengan terang-terang. Saya lihat segala proses-proses itu, sampai kemudian domur lari Nabi Muhammad diculik. Akhirnya datang itu orang kampung Bani Sa'ad nyari-nyari Nabi. Nabi nggak apa-apa, Nabi nggak apa-apa. Nabi dongengin, saya dibawa malaikat ini. Itu begitu. Masih kecil Nabi, belum bertahun umurnya, belum. Begitu, bisa ngedongengin. Kalau kita belum 4 tahun nggak tahu udah kecilnya bagaimana tuh. Udah jangan didongengin kan, malu kecilnya. Qala As-Suhaili, berkata Imam As-Suhaili, wa hadhihi riwayat, adapun riwayat ini tadullu, yaitu menunjukkan oleh riwayat ini ala anna khataman nubuwah, atas bahwa stempel kenabian, lam yulad bihin nabiyyu, yaitu dilahirkan dengannya oleh Nabi SAW. Riwayat ini menunjukkan bahwa stempel kenabian bukan bawaan lahir, bal wudi'a inda dzalika, bahkan diletakkan ketika yang demikian itu, menjelang umur 4 tahun. Stempel itu. Wa fi sahihaini,
dan diriwayatkan dalam dua kitab Sahih Bukhari Muslim. Anis Sa'ib bin Yazid, dari sahabat Nabi Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Sa'ib, ra'aitu khataman nubuwata misla zirril hajlati baina katifai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat akan setempel kenabian itu seperti kancing pakaian. Kayak kancing, enggak gede banget begitu. Antara dua belikat baginda Nabi SAW. Bentuknya kayak segitiga. Di kanannya ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta, di kirinya fa innaka mansur, di tengahnya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammad abdu wa rasul. Ada tulisannya. Wahaka Makiyun, dan telah menghikayatkan oleh Imam Abu Muhammad Maki wa ghairu, dan selainnya seperti Imam Abu Lais As-Samarqandi, anna Adam qala, bahwa Nabi Adam itu pernah mengucapkan oleh Nabi Adam, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli, ya Allah demi keagungan Muhammad ampunilah olehmu bagiku. Jadi Nabi Adam saat melakukan kesalahan, dia teringat di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkagum-kagum sama Muhammad Rasulullah. Ini pasti orang hebat, digandengkan namanya dengan nama Allah. Nabi Adam baca, Allah bihaqqi Muhammadin ighfirli, ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad ampuni saya. Kalau pakai bahasa kita orang belakangan, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dikata ini syirik orang Nabi Adam ya. Nanti menuduh Nabi Adam syirik. Orangnya Nabi Adam itu pakai lagu doang, sama maknanya. Faqala Allahu lahu, maka berfirman Allah kepada Adam, bima arafta Muhammadan, dengan apa mengenali kau akan Muhammad? Dari mana kau tahu Muhammad? Orangnya belum saya cipta. Kok bisa tahu-tahu kau demi keagungan Muhammad? Dari mana kau tahu Adam? Qala, kata Nabi Adam, ra'aitu ismahu ma'a ismik. Aku melihat namanya digandengkan bersama asmamu ya Allah. Di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digandengin. Enggak mungkin kalau bukan orang besar. Fauhallahu ilaih, maka memberikan wahyu oleh Allah kepada Adam, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, laulahu ma khalaqtuka, andai tidak ada Muhammad, niscaya tidak mencipta oleh aku akan kau. Enggak cipta jagat raya. Adam enggak cipta, ya kita enggak ada. Maka kita utang budi sama Nabi. Begitu. Allah bilang, kalau bukan karena Muhammad enggak saya cipta ya. Maka segala yang ada ini adalah manifestasi Nabi Muhammad. Begitu. Al-kaunu kulluhu isyara wa antal maqsud. Dalam Maulid Ad-Daibai itu. Semesta ini adalah isyarat. Pengantin tujuannya Nabi Muhammad. Semuanya kan Nabi. Maka rugi orang gak mau mendekati Nabi. Tuh hebatnya Nabi kita.